Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianur Faiza dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia bab 1 dan bab 2. Bab 1. Ancaman disintegrasi pada 1945 sampai 1965. Disintegrasi adalah keadaan terpecah belah. Disintegrasi bangsa muncul karena 1. Ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah pusat. 2. Keinginan membangun negara sendiri atau NKRI. 3. Konflik berkepanjangan yang berhubungan dengan ideologi. Yang pertama, berhubungan dengan ideologi. 1. Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Latar belakangnya, diberhentikannya Amir Syarifuddin dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta yang akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat yang isinya partai-partai komunis Indonesia. Tujuan pemberontakan ini ingin mendirikan bangsa sosialis Indonesia di Madiun dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pemimpinnya adalah Musso. 2. Pemberontakan DI atau TII. Latar belakang pemberontakan ini yaitu Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia atau TII dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan pemberontakan ini mendirikan negara berbasis Islam. Pimpinannya yaitu Kartosuwiryo. Dalam perkembangannya, DI TII menyebar ke berbagai wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh. 3. Pemberontakan G30 SPKI. Gerakan G30 SPKI ini terjadi tanggal 30 September 1965, tepatnya malam hari. Pemberontakan ini melakukan penculikan terhadap 6 orang jenderal TNI Angkatan Darat, yaitu MT Haryono, Ahmad Yani, dan DI Panjaitan yang tewas di tempat. 3 lainnya yaitu Sutoyo, Suprapto, Siswondo, Parman dibawa pemberontak dalam kondisi hidup. Lalu ke-6 jenderal tersebut dimasukkan ke dalam lubang buaya Jakarta. Yang kedua, berkaitan dengan kepentingan. 1. Pemberontakan APRA. Latar belakang pemberontakan APRA ini hasil KMB pembubaran RIS dimanfaatkan oleh Westerling dan Sultan Hamid XI. Mereka meminta pemerintahan agar segera menyerahkan kekuasaan militer secara penuh di wilayah Pasundan kepada APRA. Tujuan pemberontakan ini, Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid XI membentuk APRA demi melakukan kudeta terhadap pemerintah RI. Pemimpinnya adalah Westerling. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa ini berawal dari tuntunan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan ABRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. Lalu, dia bersama pasukannya melakukan pemberontakan pada tahun 1950 di Sulawesi. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kauwilarang. 3. Pemberontakan RMS. Pemberontakan RMS ini terjadi karena penolakan kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukan dalam NKRI. Pemberontakan RMS ini dipelopori oleh Christian Robert Stephen Somogil. Selain menentang pembubaran NIT, pemberontakan RMS menghendaki kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Yang ketiga yaitu berhubungan dengan sistem pemerintah. 1. Pemberontakan PRRI. Akibat pemerintahan Indonesia yang tidak stabil setelah pembubaran RIS memicu munculnya gerakan PRRI. PRRI dimulai dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Pada 10 Februari 1998, Letkol Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum dan pada tanggal 15 Februari Letkol Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI. Yang kedua, pemberontakan Permesta. Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta.
Permesta dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol V.J. Sumual. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah menguatkan operasi militer beberapa kali. 3. Pemberontakan Negara Federal dan PFO. Latar belakang persoalan Negara Federal dan Konferensi Pembentukan Badan Permusyawaratan Federal atau PFO pada 27 Mei 1948 dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia. Meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui Proklamasi 1945. Berikut tokoh penjaga keutuhan bangsa. 1. Frans Kaisiepo. 2. Silas Parape. 3. Ida Anak Agung Gede Agung. 4. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 5. Sultan Syarif Kasim II. 6. Muhammad Yamin. Bab 1 telah berakhir, kita beralih ke bab 2, yaitu dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. A. Sistem pemerintahan. Sistem parlementer mulai berlaku pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Tapi pada waktu itu tidak disertai dengan perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Salah satu ciri yang nampak pada masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan ini di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. Berikut adalah kabinet pada masa demokrasi liberal. 1. Kabinet Natsir pada tahun 1950 sampai 1951. Kabinet Koalisi PNI dan Masyumi PNI. Prokernya yaitu penanggulangan masalah keamanan, penyempurnaan susunan pemerintahan dan angkatan perang, penyelesaian masalah Irian Barat, memperkuat ekonomi. Diganti karena gagal dalam perjuangan Irba. Mosi tidak percaya dari Hadikusumo mengenai PP nomor 39 yang dianggap menguntungkan Masyumi. 2. Kabinet Sukiman pada tahun 1951 sampai 1952. Nasionalisasi di Java Bank menjaga keamanan, kemakmuran rakyat, penyelenggaraan pemilu secepatnya, politik bebas aktif, penyelesaian Irian Barat. Yang kedua yaitu pelepasan 950 tapol. Yang ketiga penumpasan PKI dan paham komunis. Diganti karena penandatanganan MSA gagal dalam pembebasan Irba. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Prokernya yaitu politik luar negeri bebas aktif. Diganti karena gerakan separatis peristiwa 17 Oktober 1952, peristiwa Tanjung Morawa. Dan yang keempat yaitu Kabinet Juanja atau Second Kabinet. Ada pancakarya atau kerja. 2. Pembentukan Dewan Nasional. 3. Normalisasi hubungan dengan Malaysia. 4. Pembatalan KMB. 5. Pengembalian Irba. 6. Mempercepat pembangunan. 7. Bubar karena dikeluarkannya dekret atau konsepsi presiden. 5. Kabinet Ali Sastromijoyo 1. Adanya pembentukan panitia pemilu pusat. 2. Menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu. 3. Pelaksanaan KA. 4. Pengangkatan Menhan Iwa Kusuma Sumantri. 5. Pertentangan sipil dan militer. 6. Kabinet Burhanuddin Harahap. 1. Adanya surat suara. 2. Penyelenggaraan pemilu untuk DPR dan konstitusi. 2. Pengendalian inflasi.
dan bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah. 7. Kabinet Ali Sastromijoyo II atau PNI, yaitu adanya perjuangan IBA, 2. Pembentukan daerah otonom, 3. Memperbaiki perekonomian negara, 4. Politik bebas aktif, 5. Pembatalan KMB. Bubar karena gerakan separatis di daerah, perbedaan pendapat antara TNI dengan Masyumi. Adapun kegagalan konstitusi menyusun Undang-Undang Dasar. Apa penyebabnya? 1. Perdebatan berlarut-larut dalam konstitusi. 2. Adanya perselisihan antara partai. 3. Adanya desakan untuk kembali kepada UUD. Langkah selanjutnya apa? Yaitu Presiden Soekarno mengusulkan agar Undang-Undang Dasar diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Kedua, Presiden Soekarno membubarkan konstitusi melalui dekret Presiden 5 Juli 1999. Ada beberapa masalah ekonomi awal kemerdekaan. Yang pertama, adanya kekosongan kas negara. 2. Hiperinflasi. 3. Blokade ekonomi Belanda. Berikut upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. 1. Mengatasi masalah keuangan. 2. Menembus blokade ekonomi Belanda. 3. Menyelenggarakan konferensi ekonomi. 4. Membentuk planning board atau badan perancang ekonomi. 5. Melaksanakan Cassini Plan. 6. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. 7. Melaksanakan program pinjaman nasional. Ini merupakan foto Sumitro Jojo Hadikusumo, pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal masih menemu berbagai hambatan. Kedua, kondisi tersebut disebabkan oleh sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, menurut beliau, menitikberatkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi. Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal masih menghadapi berbagai kendala cukup berat. Dan berikut kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. 1. Gerakan Benteng. 2. Gunting Safruddin. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. 4. Sistem ekonomi Alibaba. 5. Membentuk Biro Perancang Nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.